Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Ulfa dan ini adalah video pertama aku di YouTube. Nah, sesuai judulnya, aku mau sharing soal promil aku yang alhamdulillah aku sekarang udah punya anak satu dengan riwayat kista endometriosis. Oke, langsung aja kita sharing-sharing yuk. Nah, sebelum kita sharing-sharing, aku mau ngejelasin dulu nih apa yang dimaksud dengan endometriosis. Endometriosis adalah kondisi abnormal di mana lapisan endometrium kita itu tumbuh di luar rahim. Apa sih, di mana sih endometrium itu? Aku punya gambarannya sedikit ya. Tada, maaf ya kalau misalnya gambarnya jelek. Nah, endometrium itu adalah lapisan yang ini. Ini adalah lapisan yang akan menebal ketika kita akan menstruasi, dan kalau misalnya tidak ada pembuahan, dia akan luruh dengan sendirinya. Nah, apa sih itu endometriosis? Endometriosis adalah jaringan yang harusnya dia tebalnya hanya bertumbuh dan tebal di sekitar dinding rahim aja. Dia tumbuh bisa di sini, di ovarium atau indung telur, bisa di sini, di tuba Fallopi, atau di luar rahim itu sendiri, di sekitar rahim itu sendiri, tapi di luar rahim ya. Nah, kenapa endometriosis ini bisa menyebabkan kemandulan pada organ intim wanita atau wanita? Karena si endometriosis ini dia bersifat toksik ya, bersifat toksik. Dia akan mengeluarkan cairan yang akan membunuh sel-sel sperma yang masuk ke dalam rahim kita. Dan juga dia bisa juga si zat itu bisa membuat sel telur kita tuh jadi kurang bagus, kurang matang. Ataupun jika ada pembuahan, dia akan menghalangi agar si pembuahan itu tidak bisa menempel ke dinding rahim yang pada akhirnya ya akan luruh gitu. Nah, untuk kasus aku sendiri, aku adalah penderita endometriosis di indung telur sebelah kanan. Di sini. Endometriosis aku itu sudah sebesar 5 cm. Yang awalnya hanya kecil banget. Waktu diteliti itu, waktu pertama kali aku tahu aku kena endometriosis, itu hanya sekitar 2,3 cm. Terus dari mana sih aku taunya gitu kan? Dari mana sih aku taunya aku terkena endometriosis? Oke, aku mau cerita dulu nih ya. Aku menikah dengan suami aku di umur aku 24 tahun 2019, dan aku adalah wanita yang tujuan menikahnya itu kayak pingin cepet-cepet punya anak gitu. Nah, setiap bulan atau baru habis menikah aja, teman-teman aku tuh kayak udah pada hamil gitu sebulan setelahnya. Aku nungguin. Tapi kalau di aku kasusnya kok aku nggak hamil-hamil gitu kan. Terus udah kayak gitu tuh, padahal setiap bulan itu aku tuh kayak ngerasain gejala-gejala kehamilan gitu. Padahal ya mungkin itu adalah sugesti yang aku sadari atau nggak sadarin kali ya, karena pingin banget hamil. Nah, dari situ aku kontrol lah ke dokter gitu kan. Aku asalnya pingin pingin konsultasiin, karena aku juga kebetulan qadarallahnya aku punya FAM, yaitu benjolan juga yang ada di payudara sebelah kanan aku, dan itu harus dioperasi, dan alhamdulillah udah dioperasi. Dari situ aku mau konsultasikan juga tentang kesehatan rahim reproduksi aku gitu. Padahal sebelum menikah aku juga udah konsultasi sih sebenarnya, dan alhamdulillah nggak ada apa-apa katanya. Cuman mungkin karena dia itu konsultasinya bukan via transvaginal, hanya abdomen, yaitu di perut, jadi nggak ketahuan kalau misalnya aku punya kista endometriosis. Nah, habis USG transvaginal itu, dokter nanya nih ke aku, kamu kalau menstruasi sakit gak? Soalnya biasanya gejala utama orang penderita endometriosis itu adalah sakit saat menjelang menstruasi gitu.
Tapi sakitnya itu nggak wajar gitu, bisa sampai kita minum obat penahan rasa nyeri, ada sampai yang nggak bisa jalan atau beraktivitas apapun gitu, karena sakit banget orang penderita endometriosis itu. Namun di kasus aku sendiri, aku tidak merasakan apapun. Alhamdulillahnya selama aku 24 tahun ini menstruasi, aku nyaman-nyaman aja gitu dengan menstruasi aku. Maksudnya nggak ngerasa sakit sama sekali, kayak gimana-gimana, biasa aja gitu bahkan. Terus makanya aku kaget saat aku didiagnosa menderita kista endometriosis. Setelah itu, aku diresepkan obat yang namanya Visane atau ya gitulah ya. Nah, aku kan diresepkan obat Visen. Harusnya obat Visen itu dikonsumsi selama minimal itu 3 bulan. Tapi aku hanya mengkonsumsi obat itu selama 1 bulan. Kenapa? Karena efek obat hormon itu di aku tuh lumayan berefek banget gitu. Efek obat Visen itu di aku sendiri, aku tuh ngerasain rambutku rontok parah banget, terus udah kayak gitu kepala pusing banget, bahkan sampai sakit kepala, terus udah kayak gitu moodku kayak gak enak banget, moodnya kayak pingin marah-marah, terus udah kayak gitu perut aku juga sering kram karena selama mengkonsumsi obat itu, dan jadwal haid aku itu gak teratur sama sekali. Terus udah kayak gitu, aku hanya mengkonsumsi obat itu sebulan, dan aku ikut sama suamiku ke Kalimantan. Di Kalimantan itu aku berobat lagi tuh, kontrol lagi ke dokter yang ada di Kalimantan. Aku bilang kalau misalnya aku penderita endometriosis dan disuruh menggunakan obat Visen, tapi aku nggak mau lagi minum obat itu karena efeknya di aku tuh gak enak banget gitu buat tubuh aku. Jadi aku minta solusi ke dokter tersebut gitu. Dokter tersebut menyarankan aku untuk hamil alami dengan promil yang dia kasih. Pertamanya dokter itu ngasih aku kayak obat-obat penyubur gitu dan jadwal berhubungan pastinya. Aku ngejalanin itu sebulan gak berhasil, 2 bulan, 3 bulan gak berhasil. Dan pada akhirnya aku disuruh untuk HSG karena takutnya kalau misalnya aku ada sumbatan juga di tuba Falopi, dan itu salah satu penyebab aku gak bisa hamil gitu kan. Tapi alhamdulillah setelah HSG aku dinyatakan bersih, tidak ada sumbatan. Setelah itu dikerucutkan tuh ya masalah aku tuh, jadinya hanya si kista endometriosisnya saja. Tapi saat aku menjalani promil menggunakan obat penyubur itu, aku juga mengkonsumsi obat herbal dari dokter langganan mamahku. Dan alhamdulillah lumayan berhasil sih obat herbal itu untuk menghentikan laju pertumbuhan si kista endometriosis itu. Karena apa? Semakin lama kita punya endometriosis itu akan semakin besar gitu. Apalagi kalau misalnya kita mens, karena endometriosis itu adalah jaringan endometrium yang harusnya luruh. Dia itu ada beberapa darah yang reflux gitu, yang balik lagi ke saluran tuba Falopi, dan bisa juga balik lagi ke indung telur gitu, dan mengendap di sana. Dan seiring berjalannya waktu, dia itu numpuk dan akhirnya membesar saat kita haid dan menstruasi. Udah gitu harusnya kalau misalnya kita sehat, tubuh atau metabolisme kitanya bagus, zat-zat atau sel-sel kita sendiri tuh bisa membersihkan darah itu. Cuman bagi penderita endometriosis, dia kayak punya gangguan kekebalan tubuh, makanya dia nggak bisa si sel-sel untuk mematikan si zat-zat yang keluar dari rahim itu, gak bisa dia bersihkan sendiri gitu. Makanya si endometriosis itu lama-lama, jaringan endometrium itu lama-lama menumpuk dan membesar. Jadi 2 bulan sebelum HSG itu aku tuh udah menghentikan konsumsi herbal karena pahit banget, aku gak kuat sama pahitnya. Dan itu tuh sejam sesudah dan sejam sebelum minum obat herbal itu tuh gak boleh makan sama sekali.
Jadi aku nggak kuat dan aku berhenti di 2 bulan sebelum aku HSG. Nah, pas saat aku HSG, ternyata alhamdulillah nggak ada sumbatan sama sekali, hasilnya bagus, dan masalah aku dikerucutkan menjadi hanya kistanya saja yang berpotensi untuk menghalangi kehamilan aku. Setelah HSG aku cek lagi tuh, ternyata kista endometriosis aku membesar sampai 5 cm karena aku menghentikan obat herbal itu. Jadi selama kemarin aku mengkonsumsi obat herbal itu, dia itu lumayan untuk menekan laju pertumbuhan kistanya ya. Setelah obat herbal itu berhenti dan hanya mengkonsumsi obat kesuburan, ya semakin subur juga si kista endometriosisnya ternyata. Terus udah kayak gitu, kista aku sudah sebesar 5 cm dan udah tidak bisa terselamatkan lagi menggunakan obat-obat, mau Visen, mau obat herbal atau apapun itu gitu kan. Kalaupun mau menggunakan obat-obat herbal atau Visen itu lagi, itu prosesnya akan sangat lama dan kita nggak tahu kapan kita hamil gitu kan. Aku akhirnya ya jalan satu-satunya ya harus operasi karena udah gede gitu, udah lumayan gede kistanya. Ya baiklah, pada akhirnya aku memutuskan untuk operasi, dan setelah operasi itu aku operasi di Bandung. Dan setelah operasi itu menggunakan metode laparotomi. Laparotomi itu adalah metode kayak kita bedah sesar, dibuka semua gitu dari bawah, dibuka biar kelihatan semua kan. Nah, setelah operasi laparotomi itu aku penyembuhannya tuh lumayan lama, cukup lama ya, 40 hari. Aku nggak boleh ngapa-ngapain, nggak boleh olahraga dulu, ya kayak orang sesar aja mungkin ya. Karena emang masih sakit banget di sebulan awal tuh. Terus jadwal haid aku juga masih berantakan banget. 3 bulan pertama setelah operasi itu jadwal haid aku berantakan banget. Telat 2 minggu, telat seminggu, bisa telat 2 hari ya, kayak gitu-gitulah pokoknya. Terus udah kayak gitu, bulan ketiga aku balik lagi sama suamiku ke Kalimantan. Jadi aku promil di Kalimantan, tapi dokter di sana hanya meresepkan obat kesuburan aja. Dia itu tidak membuatkan aku dan suamiku tuh jadwal berhubungan karena tahu kalau misalnya jadwal haid aku tuh belum teratur. Dia juga jadi nggak tahu kapan aku subur atau enggaknya gitu kan. Hanya bilang aku disuruh berhubungan 2 hari sekali aja saat masa subur gitu kan. Seminggu setelah haid, ternyata gak berhasil juga gitu pakai obat kesuburan itu. Ya udah gitu kan, bulan depannya aku ya udahlah aku bakal nunggu nanti aja, kalau misalnya aku haidnya udah teratur baru aku promil lagi ke dokter tersebut. Tapi ternyata setelah aku pasrah, setelah aku nggak mikirin aku bakal promil lagi, alhamdulillah banget aku dikasih sama Allah, ternyata aku bisa hamil secara alami tanpa disangka-sangka. Padahal kemarin waktu pakai obat penyubur tuh nggak berhasil, tapi setelah aku pasrah dan sebagainya ternyata berhasil. Makanya aku kaget, aku dan suamiku kaget di situ, kami terharu banget, sedih banget, tapi bahagia gitu kan. Alhamdulillahnya setelah sekian lama dan setelah sebegitu banyak gitu kan hal yang kami lakuin untuk mendapatkan keturunan, alhamdulillah dikasih keturunan sekarang. Gadis kecil yang cantik dan lucu. Tapi setelah operasi itu juga aku melakukan beberapa hal yang berbeda dari sebelum aku operasi. Aku melakukan promil mandiri. Tapi promil pasca operasi aku pingin bahas di video selanjutnya ya. Maka dari itu jangan lupa like, comment, and subscribe agar kita bisa terus sharing. Dan untuk kalian para pejuang garis 2, jangan patah semangat. Aku tahu kita bisa, aku tahu kalian kuat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sama pejuang garis 2.